Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, percaya sekalipun tidak melihat. Peristiwa Paskah diperingati sebagai hari kemenangan. Ketika Yesus Kristus bangkit dari kubur, kisah ini sudah diperingati lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika peristiwa ini terjadi, kita tidak ada di sana. Namun kita percaya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Inilah kata-kata yang pertama-tama diucapkan oleh Yesus Kristus pasca kebangkitannya kepada Thomas, salah seorang muridnya. Kita percaya oleh karena iman, dan kita diselamatkan oleh karena iman. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Kebangkitan Kristus telah menjadi pokok pengharapan bahwa di dalam Dia ada hidup. Jadi percayalah sekalipun kita tidak melihat, itulah iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Pasal 11 dari Alkitab Ibrani berbicara tentang seri tokoh-tokoh iman. Bagaimana kesudahan hidup tokoh-tokoh iman itu menjadi teladan bagi setiap kita orang percaya. Allah memberi upah kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita pelajari autobiografi dari tokoh-tokoh iman, maka kita melihat bahwa mereka adalah para pemberani. Orang-orang yang berani mengambil resiko, bukan penakut. Mengambil resiko membutuhkan suatu komitmen untuk terus-menerus mengejar hal yang mustahil. Bertindak karena iman, maka kita akan mengalami hal-hal yang supranatural karena Allah terlibat dalam tindakan kita. Ketika kita berani mengambil tindakan yang beresiko, itu memberi kesempatan untuk Tuhan dan malaikat-malaikatnya turun tangan dalam kehidupan dan keadaan kita. Dalam iman Kristus, jangan takut untuk bertindak sekalipun beresiko. Menikmati hal-hal supranatural itu bagian dari keberanian iman. Iman adalah melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu tampak tidak masuk akal. Sedangkan rasa takut adalah suatu perasaan yang muncul akibat dari kenyataan di depan kita yang tidak sesuai dengan logika. Orang yang beriman memiliki ketetapan hati yang dihasilkan dari kepercayaannya kepada Tuhan. Sedangkan orang yang nekat biasanya mengambil tindakan di atas kemarahan, kekecewaan, dan keputusasaan. Kelihatannya mirip, namun iman menghasilkan harapan dan kepastian. Sedangkan keputusan yang diambil karena nekat, beresiko, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Orang yang nekat melakukan tindakan tanpa memikirkan lebih lanjut tentang dampak yang akan didapatinya. Sedangkan orang yang beriman memiliki ketetapan hati, keyakinan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Peliharalah iman, bukan kenekatan. Berjalanlah setiap hari dalam tuntunannya. Niscaya Tuhan akan menuntun dan membawa kita kepada rancangannya yang ajaib. Berimanlah di atas kebenaran firman, maka seluruh aspek hidup kita akan terpelihara sempurna tanpa cacat dan celah. Iman adalah sebuah keyakinan dalam hati, dinyatakan dalam ucapan lisan, dan kemudian diaplikasikan ke dalam tindakan nyata. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Iman tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Iman adalah kekuatan ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa. Iman adalah harapan ketika semua tampak hilang. Iman adalah anugerah kekuatan yang menghidupkan kepastian yang mendalam dan indah. Dan jika kita kehilangan iman, maka kita telah kehilangan segalanya. Bahkan kita juga telah kehilangan kepercayaan bahwa kita adalah anak-anak terkasih Tuhan. Iman membuat mimpi kita menjadi lebih hidup daripada kenyataan. Iman memotivasi kita untuk tekun dan bekerja keras sambil berjalan dengan penuh kemenangan dan keyakinan membuat kita menjadi kuat. Iman dan doa adalah vitamin jiwa. Manusia tidak dapat hidup sehat tanpa itu. Orang yang kehilangan iman dan doa pasti telah kehilangan jiwanya untuk hidup dengan penuh antusias. Bahkan mereka telah kehilangan keberanian untuk mempercayai Tuhan. Di mana kita bisa menemukan keberanian untuk percaya pada apa yang tidak kita lihat dan kekuatan untuk melepaskan ketakutan kita pada ketidakpastian. Tidak ada dari kita yang tahu apa yang mungkin akan terjadi bahkan menit berikut ini. Namun kita tetap melangkah maju karena kita percaya, karena kita memiliki keyakinan iman bahwa bagi Allah semuanya hanya masalah yang gampang, yang mudah dan sepele. Iman orang Kristen yang benar yaitu mengenal dengan semestinya hal-hal yang disingkapkan namun tidak terlihat. Panca indera mengenal hal-hal yang terserap di dalam indera dan yang ada pada saat ini. Sementara akal budi adalah pemandu yang lebih tinggi yang dengan pasti dapat memberikan kesimpulan umum tentang cara kerja penyebab-penyebab terjadinya sesuatu dan kepastian terjadinya peristiwa-peristiwa. Tetapi iman naik lebih tinggi lagi dan meyakinkan kita akan berlimpahnya berkat pewahyuan yang tidak akan pernah dapat ditemukan oleh panca indera dan akal budi. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang benar tidak pernah sendirian, tetapi menghasilkan kasih yang kuat terhadap Yesus Kristus. Orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki kasih yang tulus terhadap Yesus karena ia percaya kepadanya. Kasih ini menunjukkan dirinya dalam bentuk penghargaan yang paling tinggi untuk dia. Di mana ada iman dan kasih yang benar terhadap Kristus, maka di situ ada sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sukacita ini tidak terungkapkan, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata manusia. Sukacita ini penuh kemuliaan Tuhan dan penuh dengan hadirat Tuhan. Hadirat dan kemuliaan Tuhan akan banyak dirasakan dalam sukacita oleh orang-orang Kristen yang bertumbuh. Iman mereka menghilangkan penyebab-penyebab kesedihan dan memberikan alasan-alasan yang terbaik untuk bersukacita. Demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar mengenai iman, bahwa kami harus percaya sekalipun kami tidak melihat. Setiap kami pasti punya keinginan, namun tercapai atau tidaknya keinginan kami itu tergantung dari iman kami. Itu sebabnya penting sekali kami melatih diri untuk memiliki iman kepada Tuhan. Semakin sering kami bergaul dengan Tuhan, maka akan semakin kuat iman kami. Iman memotivasi kami untuk tekun dan bekerja keras sambil berjalan dengan penuh kemenangan dan keyakinan membuat kami menjadi kuat. Menikmati hal-hal supranatural itu bagian dari keberanian iman kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.